pagi ini pagi yang penuh dengan keberkahan. Allah jadikan pagi kita di bulan Ramadan ini pagi yang mengantarkan amal kebaikan kita sampai menjelang sore nantinya. Alhamdulillah. HDMI ada. HDMI-nya mana ini? Hah? HDMI. Pakai yang ya sudah. Coba di sekretariat tadi. Sudah nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Pagi hari ini kita coba kupas terkait ayat tentang perintah puasa dari ayat 183 sampai 187. Kalau nggak selesai pagi hari ini, insya Allah kita lanjut Ahad sore ya Pak ya. Kalau nggak selesai juga, ya wallahu alam, nanti kita lanjut di sesi-sesi majelis kita insya Allah. Pertama, nama Ramadan yang kita pakai sekarang sebagai nama bulan itu sudah ada dari zaman jahiliyah. Karena memang sebelum Islam datang, nama-nama bulan Hijriyah atau yang kita bilang hari ini sebagai bulan Islam gitu Pak ya. Ini sebenarnya nama-nama bulan ini pun sudah datang dari sebelum datangnya Islam. Dan nama-nama tersebut penamaannya menyesuaikan dengan kebiasaan ataupun kondisi cuaca yang terjadi pada saat bulan itu datang. Maka kata Ramadan sendiri memiliki makna, kalau dalam bahasa istilahnya diambil dari kata Ramadan yang berarti syiddatul harri, karena saking panasnya. Maka kalau bulan Ramadan kenapa selalu panas ya? Ya memang itu artinya. Jadi jangan berharap bulan Ramadan musim dingin Pak. Ya kemarin seminggu pertama itu bonus. Jadi yang seminggu kemarin awal-awal hujan-hujan terus Pak. Rasa-rasanya kalau Ramadan dingin itu kurang afdol Pak. Karena Ramadan itu identiknya apa? Bibir pecah-pecah, ya, pala agak kunang-kunang kalau udah siang gitu ya. Ya, tapi bukan keharusan Pak ya, bukan keharusan. Namun begitulah kondisi bulan Ramadan pasti panas. Makanya ketika datangnya bulan Ramadan disebutkan haitsu anna jawfa shaim yashtaddu harrihi min shiddatil ju' wal 'atash fayakunu jawfahu ramidan. Karena saking panasnya sehingga karena saking panasnya cuaca terus kita berpuasa, maka kondisi tubuh kita itu pembakarannya itu jauh lebih maksimal. Sehingga apa? Dari Ramadan itu sendiri belum ada penelitian Pak, dan insya Allah belum pernah ada kejadian orang puasa meninggal. Ada nggak Pak? Karena puasa meninggal? Nggak ada. Kecuali pas bulan Ramadan meninggal karena kecelakaan ada. Tapi karena puasa meninggal itu nggak ada. Bahkan secara medis disebutkan puasa itu menyehatkan. Orang yang punya sakit emah di luar Ramadan coba-coba nggak makan, siap-siap kambuh. Tapi ketika Ramadan berpuasa sehat. Nah, ini diantara keberkahannya. Maka bulan Ramadan ini sendiri waqila innama sumya Ramadan li'annahu yarmadudz dzunub. Ketika kita kaitkan dengan Ramadan yang kita pahami, maka makna Ramadan tersebut
karena syiddatul har tadi itu saking panasnya, diartikan oleh para ulama sebagai apa? Yarmaduz dzunub, sebagai pembakar dosa. Ayyuhriquha bil a'mali shalihah. Gimana cara membakar dosanya? Dengan amalan-amalan soleh. Maka kalau Ramadan nggak punya amalan soleh, ibaratnya pingin bikin tungku tapi nggak punya kayu, mau pakai apa bakarnya? Maka Nabi udah ngingetin, wa kam min shaimin laisa min siyamihi ilal atas wal ju'. Sangat banyak orang yang puasa nggak ada dapat pahala puasanya, yang dia dapatkan hanya haus sama lapar saja. Baik, mana Pak Hadi? Nggak ada nih. Lanjut aja ya. Baik, kita masuk ke bahasan ayat 183. Insyaallah ini sudah sering kita dengar dan insyaallah udah hafal semua Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita awali dari kalimat ya. Ya dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Kalau bahasa kita wahai ya, kalau bahasa formalnya gitu ya, wahai. Panggilan ya ini tidak ada kaitannya terkhusus untuk satu orang tertentu saja, tapi panggilannya bersifat umum, yang bermakna bahwa panggilan Ramadan Allah panggil bagi siapapun orang yang beriman, baik ia selama belum Ramadan datang orang yang ahli ibadah atau orang yang bukan ahli ibadah, baik orang yang suka datang ke masjid atau yang tidak suka datang ke masjid, baik orang yang suka hadir majelis atau yang tidak suka hadir majelis. Panggilannya menyeluruh. Allah tidak membeda-bedakan siapa yang dipanggil. Selama kamu beriman, kata Allah, sini aku panggil, yuk puasa. Maka puasa itu sendiri, kalau kita pahami maknanya, al-imsak anit ta'am wasyurbi wal wuqu'i bi niyatin khalisah lillahi azza wa jalla. Menahan diri, yang pertama pasti menahan diri dari makan, menahan diri dari minum. Nah, kemudian yang setelahnya ini Pak, kenapa wal wuku itu hubungan suami istri Pak? Nanti ada penjelasannya. Kok bisa itu dimasukkan dalam apa namanya pengertian dari puasa itu? Kenapa harus disebutin gitu? Perkara itu kenapa harus disebutin di situ gitu? Karena biasanya ini masalahnya buat laki-laki Pak ya. Kalau buat ibu-ibu nggak ada masalah. Kalau buat laki-laki uring-uringan kadang-kadang. Nah, dan itu pun dari zaman dulu. Nah, ini jadi bahasan tersendiri. Insyaallah nanti kita akan sampai di sana. Kalau dalam bahasan kita kemarin, ketika belum buka puasa kemarin kan ada level orang-orang berpuasa, ada berapa Pak? Ada 3 ya. Ada puasa umum. Puasa umum itu apa? Puasa yang nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Artinya apa? Itu standar biasa-biasa saja. Kemudian naik levelnya puasa khusus. Yang mana puasa khusus? Perkara makan minum hubungan suami istri udah lewat. Dia sudah sampai di tahapan sudah dia jaga matanya. Bukankah asbab paling banyak datangnya maksiat dari mata, betul Pak? Ya, mata ini apalagi hari ini Pak ya. Maksiat itu ada di depan mata kita kalau kita nggak bisa jaga. Ya, menjaga telinga, menjaga
Tangan jadi unik nih Pak bahasanya. Orang memaknai tangan bukan hanya buat mukul, enggak. Tapi tangan di situ bisa bermakna sebagai kekuatan. Apabila ia seorang pemimpin ketika bulan Ramadan, ya, hindari manipulasi data, Pak. Suka begitu, Pak ya. Jadi biasanya kan ada laporan gitu ya. Nah, kalau Ramadan ya hati-hati. Ya, karena itu bisa mengurangi pahala puasa. Tapi ini mayoritas masih aktif apa pensiunan? Kalau yang masih aktif, kita jaga, Pak. Puasa itu tangan kita ini benar-benar jabatan kita jangan sampai kita pakai untuk hal-hal yang mengurangi nilai ibadah kita. Warijal, kaki, jangan sampai kaki kita ini melangkah ke tempat yang di situ berpotensi kita melakukan maksiat. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi, puasanya khusus gitu ya. Kalau ininya berarti orang-orang yang teramat spesial dalam puasa, udah selesai urusan masalah makan minum, udah selesai urusan masalah menjaga pendengaran. Dia sudah sampai di tahapan puasa hati, yang mana jangankan ingin bermaksiat dengan mata, dengan hati pun dia nggak akan melakukan. Nah, ini sudah sampai pada tahapan puasa orang-orang yang khusus gitu ya, yang paling tingginya. Nggak ada lagi suuzon dengan orang, nggak ada lagi. Itu kita kadang-kadang bikin baru pengumuman kemarin, Pak ya, lusa pada, wah curang nih, belum apa-apa kita udah curang. Ada hadir bukti di depan mata kita, oke lah kita bilang curang gitu ya. Punya bukti kita berani kita bilang curang. Kalau nggak punya bukti kita tuduh orang berlaku curang, gimana nanti di hadapan Allah? Mau nggak kita dituduh melakukan maksiat? Karena Allah setiap kali menuduh kita melakukan maksiat, ada videonya di depan kita. Nih video kamu melakukan maksiat, mau ngelak kemana? Nah, maka ini puasanya orang yang pada level yang udah paling tinggi, bukan hanya puasa nggak makan, bukan hanya puasa nggak ngomongin orang, tapi sampai hatinya pun dia puasakan untuk tidak suuzon dengan orang. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kenapa di situ Allah menyebutkan setelah panggilan puasa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebenarnya kan sampai di situ pun cukup. Tapi Allah menambahkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya adalah supaya dengan puasa itu kita tidak merasa kita saja yang diperintahkan oleh Allah. Karena kan biasanya kita suka banding-bandingkan, Pak ya. Mereka dulu nggak disuruh, kok saya disuruh gitu. Nah, kemudian tujuan yang lainnya min zakatin nafas, pensucian diri, pembersihan diri, dan juga toharatuha, pembersihan diri dan pemurnian diri dari segala bentuk keburukan dan kekurangan yang kalau bisa lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Pertanyaannya, siapa Pak umat sebelumnya di sini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Maka kalau kualitas puasa kita nggak lebih baik daripada mereka, berarti kita sama kayak mereka. Itu maksudnya. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maka ketika kita puasa hari ini kan kita kalau ngomong Yahudi apalagi Pak ya, kelakuannya nauzubillah. Ya memang udah dari nenek moyang memang begitu mereka. Ya, yang ingin kita sampaikan adalah
Kalau kita tidak lebih baik di bulan puasa ini, berarti kita kalah sama mereka. Sudahlah kita kalah secara materi hari ini, masa masalah ibadah kalah lagi? Kalau kita nggak benar-benar serius, masa kita udah dijajah secara semua hal oleh mereka, masa masalah ibadah pun kita terjajah sama mereka? Maka kasar-kasarnya, ini mohon maaf, kasar-kasarnya memalukan kalau kita mengatakan diri kita beriman tapi kualitas puasa kita tidak lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani. Ini penegasan. Jadi bukan hanya bahwa oh ini mereka juga puasa dulu, kita juga puasa. Dan di akhir ayat Allah tutup di ayat 183 ini la'allakum. Ya, ini sering kita ulang-ulang Pak ya. Semoga itu dalam bahasa Arab kadang Allah pakai kalimat la'alla, kadang Allah pakai kalimat asa. Ini kalau bahasa Indonesianya sama artinya semoga. Tapi kalau kita masuk ke dalam makna Arab yang sesungguhnya, la'alla itu butuh usaha yang khusus untuk mencapai tujuan. Maka kenapa di puasa ya memang kita berkorban, ya puasa, nahan makan, banyak ibadah, banyak sujud, hindari maksiat, qiyamul lail, tadarus, berbagai macam amalan-amalan. Apa tujuannya? Cuma satu, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kalimat asa itu dengan usaha sederhana saja sudah nyampe ke sana, dapat hasilnya. Nah, makanya puasa ini spesial. Orang-orang yang mendapatkan derajat takwa itu hanya orang-orang yang memang berusaha keras, berpuasa, melakukan banyak amal soleh, dan di luar kebiasaan-kebiasaannya di luar bulan Ramadan. Maka nanti sebagaimana halnya Al-Quran Pak ya, nanti di hadapan Allah bersaksi, duhai Allah, ini orang-orang ini dulu dia sudah korbankan waktu tidurnya untuk membacaku, maka hari ini izinkan aku menolong mereka ya Allah. Tuh Al-Quran. Dan begitu juga amal-amal yang lainnya itu nanti akan hadir di hadapan Allah. Kemudian kembali lagi sedikit kita dalam potongan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah wajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Sebenarnya bisa saja Allah menjadikan syariat khusus bagi umat Islam yang akhir zaman ini. Bisa saja. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kata Allah, setiap umat, artinya setiap masa itu, setiap kenabian itu ada syariatnya sendiri-sendiri. Dan apabila Allah ingin menjadikan setiap syariat itu terkhusus di setiap umat, bisa saja. Tapi Allah ingin mengujimu, waliyabluwakum, maka puasa ini pun penuh dengan tantangan. Betul Pak? Ngerasa nggak banyak tantangannya?
niat sebelum sampai Ramadan nih Pak, doa kita dari bulan Rajab Pak ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Ternyata pas masuk Ramadan biasa-biasa saja. Ternyata pas sampai bulan Ramadan kegiatan duniawi kita sudah mengalahkan kegiatan ukhrawi kita. Maka kadang-kadang salut Pak ya, ada itu beberapa yang saya temui, yang penjual lah di depan kita ini ada beberapa. Itu selama Ramadan tutup total, apa katanya? Sudah cukup Pak, kami cari rezeki dari Allah 11 bulan. 11 bulan. Sudah cukup rezeki dari Allah. Khusus Ramadan ini saya nggak mau cari rezeki untuk jualan nggak. Ini 1 bulan penuh saya investasikan waktu saya untuk Allah. Banyak tuh pedagang-pedagang begitu. Boleh mungkin kalau yang nggak buka-buka Ramadan boleh tanya. Memang saya nggak buka Ramadan. Kenapa? Udah cukup 11 bulan saya cari rezeki. 1 bulan ini saya investasikan waktu saya untuk Allah. Kemudian lanjutan di surah Al-Maidah, liyabluwakum, puasa ini sebagai ujian. Fima atakum fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka motivasi kita dalam Ramadan ini bukan motivasi ketika kita ajak terus kita baperan karena dia nggak mau datang, jangan. Karena ibarat Ramadan ini adalah sebuah kapal. Ini awal Ramadan kita kan tadi udah doa nih, wa balighna Ramadan. Kita udah naik nih ke dalam bahtera Ramadan nih, udah naik. Namun di tengah jalan Pak, ada orang yang melihat ikan di lautan, dia loncat. Pertanyaannya, mau ikutan loncat nggak Pak? Mau ikutan loncat nggak? Nah, orang-orang yang Ramadannya semangat di awal-awal itu ibaratnya kurang lebih begitulah. Ini kapal udah ada di tengah laut nih. Ada ikan gede-gede ini, mau nangkap ikan ceritanya, loncat dia dari kapal. Nah, maka ada candaan ini apa? Candaan apa? Kalau kapal oleng, gimana Pak? Jangan loncat ke laut, karena itu bukan solusi, betul nggak? Kapal oleng gimana cara? Ya udah bertahan aja di kapal, kecuali sudah karam baru kita loncat. Kalau selama belum karam, ya bertahan aja di kapal itu. Karena kemungkinan kita untuk selamat jauh lebih besar. Ini belum apa-apa udah mulai loncat nih. Ini kapal Ramadan udah mulai agak kosong-kosong nih Pak. Ya, sudah mulai, penumpangnya sudah mulai turun-turun nih. Pertanyaannya, kita mau ikutan turun nggak? Nah, kalau nggak mau, berarti bertahan aja terus. Memang godaannya banyak, apalagi nanti semakin menjelang 10 akhir nih. Biasanya mungkin bapak-bapak kita godaannya nggak terlalu banyak lah, ibu-ibu biasanya. Cuma karena ibu-ibu ini jabatannya, pangkatnya lebih tinggi, begitu Pak Astono ya. Kalau kita punya 1 bintang di rumah, sampai ke rumah ini jatuh bintang. Ada bintang lebih tinggi lagi di rumah. Maka pintar-pintar kita lah berdiskusi, berdialog dengan keluarga kita. Jangan sampai Ramadan yang di ujung-ujung nanti yang keutamaannya jauh lebih banyak, malah kita nggak dapat. Belum fokus.
Ini Pak. Oh, itu. Alhamdulillah, jazakallah khair. Makasih banyak Pak. Memang kalau datang Pak DKP selesai urusan. Sama Pak Eman. Ini ayat surat Al-Maidah. Kita lanjut. Apa kata setan? Marhaban ya Ramadan. Sampai jumpa lagi bulan depan. Ramadan kan banyak hadis ya menyebutkan bahwasanya selama Ramadan ya ini kan setan Indonesia Pak ya. Ini setan lokal Pak. Nah, kalau setan ya, beda tempat beda ininya, godaannya gitu ya. Ya walaupun Ramadan kalau ada yang terbang tetap kita kabur Pak ya. Tapi perlu kita ketahui secara hadis Nabi telah mengatakan setan-setan itu dibelenggu, walaupun maknanya nanti ditafsirkan ada dua. Ada yang menyebutkan benar-benar dibelenggu. Tapi ada juga menyebutkan potensi kita untuk melakukan maksiat itu kecil. Nah, tapi yang keumumannya bahwa ketika bulan Ramadan benar-benar setan tersebut dikunci oleh Allah. Karena dalam hadis Nabi juga menyebutkan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim. Dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dibelenggu, nggak bisa ada aktivitas. Nah, kalau di Ramadan ini masih ada maksiat yang kita lakukan, maka yang perlu kita curigai itu adalah diri kita sendiri. Jangan sampai Ramadan ini tetap kita fitnah setannya Pak ya. Dia udah pamitan dulu sebulanan, nggak ganggu. Ini tetap aja kita fitnah. Kata setan, awas saja ntar Syawal ya, habis kamu saya kerjain. Bas dendam ya. Puasa ternyata juga sebagai obat Pak. Disebutkan dalam hadis Nabi, ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda, barang manistata'a minkumul ba'ah, kalau kalian sanggup, punya kesanggupan, falyatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah. Falyatazawwaj. Ingat Pak ya, syabab Pak ya, muda Pak. Jadi jangan dipaksakan nanti artinya. Ya. Fa innahu aqadul basar, karena dengan menikah itu kita bisa menjaga pandangan kita. Karena apa yang dimiliki oleh perempuan di luar itu semua dimiliki oleh istri kita. Wa ahsanu lil farji, dan maslahat untuk fard itu kemaluan gitu ya, biar menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi. Gak punya kesanggupan untuk menikah, maka obatnya cuma satu, yaitu puasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu adalah obat. Obat bagi siapa? Bagi orang yang belum sanggup menikah, maka banyak-banyak puasa. Karena hawa nafsu itu tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali puasa. Hawa nafsu, kalau kita lagi nggak puasa itu kadang-kadang mudah sekali kita terjerumus dalam perkara-perkara maksiat. Tapi dengan puasa itu kita yang mengontrol hawa nafsu. Apa buktinya? Ini puasa sepertinya kan kita nggak mungkin maksiat kan Pak? Nggak mungkin kan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Ya, kecil kemungkinan kita untuk mau melakukannya. Kemudian kita masuk di ayat 184. Ayyaman ma'dudat.
ukuran puasa ya. Ini kita akan lihat bagaimana sejarah puasa dari awal turunnya ayat. Karena puasa yang dulu dijalankan oleh para sahabat nggak sama seperti puasa yang awal-awal Pak ya. Yang awal-awal bukan ketika langsung di sini nanti kalau misalkan bagi guru ya, bagi guru-guru, ini ada tahapan bagaimana ketika kita ingin ngajarin seseorang itu ada tahapan-tahapannya. Begitupun Allah, ketika Allah ingin perintahkan puasa, Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan untuk meninggalkan khamr, itu tahapannya bukan 1, 2, sampai 3, bahkan ada 4, sampai pada pengharaman riba. Kenapa itu semua butuh tahapan? Karena masyarakat yang didakwahi oleh Rasulullah untuk hal-hal yang begini ini sangat bertolak belakang dengan adatnya zaman itu. Misalkan halnya riba gitu Pak ya. Riba pada zaman itu ya transaksi biasa bagi mereka. Atau khamr kalau bahasa kita hari ini ya, seperti orang minum kopi pagi. Ya minum kopi biasa. Terus tiba-tiba datang ayat haram. Wow, susah Islam ini berkembang. Bukan susah, artinya apa? Susah masuk ajarannya. Sehingga ada fase-fase dalam pengwajiban amal-amal tersebut. Kalau kita lihat dari ayat ini sendiri kan turun di bulan Sya'ban. Ya, yang 185 itu pengwajiban puasa kan bulan Sya'ban. Bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah artinya 15 tahun setelah kenabian. Diwajibkannya puasa diawali dengan apa? Perang Badar. Jadi berat benar mengawali puasa di tahun-tahun pertama awal syariat turun. Nah, di sini disebutkan permulaan Islam itu puasa diwajibkan hanya 3 hari setiap bulan, kemudian dinasah dengan kewajiban puasa Ramadan. Maksudnya gini. Nah, di sini tahapan puasa pertama sebelum dah turun ayat 183 ini dan seterusnya, puasa yang sudah dijalani oleh Nabi Muhammad yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa sebulan 3 hari, yaitu pada hari terang bulan 13, 14, 15 tiap bulan tuh. Ketika terang bulan puasa. Kemudian turun kemudian puasa Asyura. Puasa Asyura ini puasa yang sudah dilakukan lama sejak zaman Nabi Musa oleh orang-orang Yahudi sebagai bentuk kesyukuran mereka karena diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Makanya ketika puasa Asyura itu kan dalam riwayatnya Nabi tanya orang Yahudi puasa apa itu? Kata para sahabat, orang Yahudi puasa Asyura ya Rasulullah. Asyura dalam artian puasa pada tanggal 10 Muharram. Ditanya oleh Nabi, kenapa mereka puasa Asyura? Karena mereka sebagai ungkapan syukur karena diselamatkan oleh Allah ketika dikejar oleh Fir'aun. Kata Nabi, wa nahnu aula bihim. Adapun kita ini terhadap dengan Nabi Musa jauh lebih dekat keakrabannya dibandingkan orang Yahudi itu sendiri. Nah, makanya dalam perintah puasa Asyura itu kan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berkeliling ke kota Madinah sampai ke perbatasan-perbatasan kota Madinah. Kata Nabi, siapapun yang sudah berniat puasa pada hari ini maka lanjutkan. Siapapun yang belum berniat puasa pada pagi hari, udah pagi nih, maka mulailah dia berpuasa. Kalau ada anaknya, maka iming-iminglah dia juga untuk berpuasa, walaupun dengan iming-iming dapat hadiah. Sampai sedemikian caranya kita mengajari anak-anak untuk berpuasa. Kemudian barulah turun puasa
Ramadan. Nah, awalnya puasa Ramadan pun di ayat ini ayyamu ma'dudat, jadi berpuasa itu hanya bagi orang yang mau saja. Ini awal-awal syariat, Pak ya. Hanya yang mau saja, artinya ketika dia mau berpuasa sanggup maka dia berpuasa. Kalau yang tidak sanggup berpuasa maka dia membayar fidyah. Ya. Jika tidak puasa padahal mampu melaksanakannya, lalu ia melebihkan pemberian makanan untuk setiap harinya yang ditinggalkan, maka itu jauh lebih baik. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Jadi ada orang berpuasa nih, ada orang yang nggak berpuasa, kemudian ketika dia bayar fidyah, dia lebihkan fidyahnya, maka itu lebih baik. Ini awal-awal, yang awal-awal. Jadi bukan hanya orang yang dalam perjalanan saja yang boleh nggak berpuasa. Awalnya pun orang mukim boleh, kalau dia nggak mau berpuasa nggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Namun akhirnya ayat ini dinasakh, dihapuskan. Kalau dalam ilmu Quran kan ada nasakh wal mansukh gitu ya. Ada ayat yang setelah sebelumnya datang dinasakhkan, dihapuskan oleh ayat yang datang berikutnya. Maka nanti di ayat 185 disitulah sudah nggak boleh lagi cara ini. Nah, maka ini nggak boleh kita pakai hari ini, Pak. Ini kita hanya sebatas cerita sejarahnya. Nah, jangan sampai nanti pas buka buku tafsir Ibnu Katsir bacanya setengah-setengah, nggak sampai lengkap. Bacanya, oh ini boleh nih nggak puasa nih orang mukim nih, tapi harus bayar fidyah. Nggak selesai bacanya, udah masalah. Karena ayat tersebut yang 184 dihapuskan, dinasakh syariatnya ketika turun ayat 185. Faman syahida minkumul syahra fal yasum. Barang siapa yang setelahnya melihat hilal bulan-bulan masuk bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian keringanan dalam puasa. Siapa saja yang mendapatkan keringanan di dalam puasa? Pertama, orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia ini bukan artinya usianya besar, Pak ya. Ada sambungannya nih, Pak. Lanjut usia yang tidak sanggup berpuasa. Kalau sudah lanjut usia tapi masih sanggup puasa, wajib. Alhamdulillah ini masih kuat-kuat semua ya. Ya, Pak ya. Untuk berpuasa insyaallah lah nggak ada masalah. Ya, Pak Bram ya. Masih aman, Pak. Masih aman. Tapi ketika nanti di posisi kita jangankan untuk berpuasa, sholat saja kita bingung rokaatnya. Anak kita sudah, kan kita dari bayi diurus, Pak ya, diurus oleh orang tua kita. Nanti ketika ada fasenya, ketika kita pun sudah lanjut usia, akan kembali lagi seperti waktu kecil lagi. Nah, di fase itu maka boleh orang tersebut tidak berpuasa, namun ada kewajibannya. Muncul dua pendapat. Ada yang menyebut, dari ulama menyebutkan bahwa wajib membayar fidyah karena kondisinya sama dengan anak kecil. Tapi kalau anak kecil kan tidak ada kewajiban bayar fidyah karena belum balik. Yang kedua, wajib bayar fidyah yaitu dengan memberi makan makanan kepada seorang miskin pada setiap harinya. Nah, maka masuk bahasan ke fidyah. Nah, fidyah itu sendiri kalau dari Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan satu fidyah itu, sekali kita fidyah itu satu mud. Satu mud itu takarannya ini, Pak. Dua tangan kita ambil beras, dua tangan kita penuh. Ya, jadi semakin besar tangan, jadi semakin banyak. Namun oleh ulama biar enggak banyak selisih pendapat diambil rata-ratanya, sehingga satu mud ada yang menyebutkan apa? 6 on, kurang lebih 675 gram. Ini untuk menghindari perselisihan. Tapi sebenarnya kalaupun kita mau begitu ya nggak
nggak ada masalah. Kita pakai ilmu Pak ya. Artinya ketika kita bayar fidyah, ini fidyah saya. Kemudian gimana fidyahnya? It'amu miskinan. Kita kasih untuk satu orang miskin setiap satu hari kita tinggalin. Itu untuk satu hari, satu mud itu. Adapun bentuknya, ada ulama menyebutkan boleh dalam bentuk ya makanan sendiri, artinya paket lengkap gitu Pak ya. Seperti kita buka puasa kotakan gitu Pak. Jangan nasinya saja nanti. Enggak ada isi. Oh saya bayar fidyah nih. Ini ya. Pas dibuka nasi putih Pak. Jangan nasi putihnya, udah lengkap lah. Sama ayamnya, sama lalapnya, sama sambelnya. Ya biar bisa orang untuk satu kali makan. Bisa juga dari kalau pendapat Imam Hanafi boleh juga diuangkan. Gimana menguangkan? Berarti ditakar. Yang satu mud tadi ini kira-kira harga berasnya hari ini seberapa nih yang semisal dengan berat satu mud tersebut. Nah, sekarang lagi mahal-mahalnya lagi Pak ya. Berapa Pak Sanata 1 kilonya sekarang? Wah. Ya, beras banyak Pak ya, tapi nggak tahu di mana posisinya. Langka, nggak tahu sekarang masih langka nggak ya? Kita beli di depan sekarang, nggak boleh beli banyak-banyak, cuma 1 ada 2 kadang belinya, nggak boleh lebih. Nah, kemudian siapa lagi yang mendapatkan keringanan di puasa? Yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui. Nah, ibu hamil dan menyusui, kenapa dia boleh tidak berpuasa? Karena khawatir. Ini ada 2, khawatir terhadap dirinya sendiri ataupun khawatir terhadap bayinya, baik yang dalam kandungan ataupun yang sedang disusui. Maka terdapat lagi beberapa pendapat nih. Ada 4 pendapat terkait masalah ibu menyusui. Nah ini yang sering banyak pertanyaan Pak ya ketika istri kita melahirkan. Puasa kemarin harus diqodho nggak ya? Gimana qodhonya ini? Kan menyusui 2 tahun dari hamil hampir setahun lah ya, 9 bulan. Lanjut menyusui tahun pertama, tahun kedua. Baru melahirkan belum sempat qodho sudah menyusuin. Belum selesai nyusuin, belum sempat qodho udah nyusuin tahun kedua. Karena kan rodhoah itu 2 tahun. Ya kapan nih mau qodhonya? Maka muncullah beberapa pendapat terkait masalah untuk khusus ibu hamil. Kalau untuk yang lanjut usia tadi jelas cukup bayar fidyah, nggak wajib qodho. Nah, nanti jangan dipaksa juga orang tua kita udah sepuh, udahlah di Ramadan saja nggak puasa ini suruh qodho. Nah, maka untuk ibu hamil pendapat pertama, keduanya boleh berbuka tapi harus membayar fidyah dan melaksanakan qodho. Ini pendapat ya. 1. Yang kedua, hanya diharuskan membayar fidyah dan tidak harus qodho. 2. Yang ketiga, keduanya hanya diharuskan qodho dan tidak harus bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, keduanya dibolehkan berbuka dengan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah dan juga qodho. Jumhur ulama mengatakan yang paling kuatnya adalah hanya wajib bayar fidyah. Ini saya salah merah ini. Jadi jumhurnya Pak ya. Namun ketika terjadi perselisihan, ini ada pendapatnya. Silahkan nanti mana yang kecondongan kita lebih. Kenapa jumhur ulama mengambil bahwa cukup bayar fidyah? Itu tadi kan dari hamil menyusui 3 tahun itu minimal. Belum sempat, kalau dibebankan dengan qodho udah pasti berat sekali jadi perempuan. Khawatir nanti gara-gara ada kewajiban qodho begitu, udahlah saya nggak usah punya anak aja lah. Nah, kan lebih bahaya lagi. Ya maka pastinya ulama akan mengambil hukum yang tidak memberatkan, tapi bukan asal hukum, bukan mengambil enaknya, bukan, tapi hukum yang mendatangkan maslahat kebaikan, sehingga ketika pun ada ibu hamil, dia tidak punya beban untuk mengqodhonya lagi, tapi cukup bayar fidyah. Karena itu masa yang cukup panjang ketika seorang dari hamil sampai menyusui.
Kita masuk di ayat 185. Nah, di sini yang mungkin akan agak panjang. Udah jam 6, Pak. Lanjut dulu banyak dikit ya. Kalau nggak selesai, lanjut Ahad sore, Pak ya. Ahad sore nanti jam berapa? Jam 5 ya. Karena kita akan bahas sampai ayat 187. Ya, yang 87 nanti yang terakhir, uhilla lakum lailatas siyami rafasa ila nisaikum. Dibolehkannya bergaul dengan karena nanti ada hukum awalnya itu, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Kalau sudah tidur nggak boleh lagi berhubungan dengan istri. Hukum awalnya gitu ya. Wah, itu kan berat kita, Pak. Habis capek kerja, buka puasa ketiduran, Pak. Bangun-bangun sahur. Wah, kan udah nggak boleh itu hukum awalnya. Akhirnya Nabi melihat itu, ada kisahnya nanti. Insya Allah kita sampaikan. Nah, Ramadan, Allah di ayat 185 ini terlihat jelas bahwasanya Ramadan itu Allah sematkan bahwa syahrul Quran, syahrul Ramadana unzila fihil Quran, sesuatu yang turun pada bulan tertentu, maka ketika kita maksimalkan ibadah dengan membaca, melakukannya, artinya menjadikan yang turun di bulan tersebut spesial, maka itulah amalan tertinggi di bulan itu. Maka kalau ditanya apa amalan sunnah, Pak ya, bukan, jangan dibandingkan dengan amalan puasanya. Apa amalan sunnah paling tinggi di bulan Ramadan? Tilawatul Quran, baca Quran. Amalan sunnah, ada taraweh, ada iftar, ada sedekah, ada berbagai macam amal-amal soleh. Yang posisi paling tingginya tilawatul Quran. Bagaimana Allah turunkan Quran? Dari Ibnu Abbas katakan, Al-Quran itu Allah turunkan di salah satu dari malam bulan Ramadan yang 30 hari. Kemudian dikerucutkan, kapan turunnya? Turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dikerucutkan lagi, bagaimana sifatnya ketika turun Quran? Turun dari langit tersebut, Al-Quran langsung secara keseluruhan ke langit bumi, turun ke langit bumi. Kemudian setelah turun ke langit bumi, bagaimana? Turun ke Rasulullah mutadarrijan. Mutadarrijan artinya berangsur-angsur. Kapan turunnya? Hasbal waqa'i, sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Rasulullah. Kenapa enggak langsung diturunkan semuanya? Bisa enggak Allah turunkan langsung Al-Quran? Wahai Muhammad nih ya, Al-Quran 30 juz. Bisa saja. Nah, di sini di antara mukjizatnya lagi turunnya Al-Quran, bahwa turunnya Al-Quran mutadarrijan, berangsur-angsur itu sebagai penguat Nabi dalam dakwah. Nabi dicaci maki, Nabi dimusuhi, Nabi diajak tawar menawar. Kan tawar menawar oleh Abu Jahal itu luar biasa, Pak. Sampai akhirnya turun surat Al-Kafirun. Wahai Muhammad, ini kalau kita yang gak kuat, wahai Muhammad, 1 tahun ini kami ngikut kamu. Wah, ini kan harapan kita kan, wah ini setahun ini maksimal ini biar masuk Islam penuh nih. Tapi tahun depan kamu ikut kami. Nabi gak bisa jawab, diam Nabi. Sampai turun surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, udah jalankan agamamu. Inilah bentuk toleransi kita, Pak ya. Cuma hari ini kadang-kadang kebablasan toleransinya. Pengajian dibubarin, acara di gereja dijaga. Ini menurut pemahaman saya ada hal yang kurang tepat di situ, rasanya kurang tepat. Ya. Nah, kembali bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka
Al-Quran di bulan ini menjadi teramat spesial. Gimana cara kita bagaimana kita bermuamalah dengan Quran di bulan Ramadan? Pasti pada tingkatan awalnya ada ya baca. Kita banyak aja baca, bisa selembar, bisa 2 lembar. Ya, kalau dalam hadis pernah kita kupas setelah tadarus Pak ya, bahwa para sahabat tidaklah mereka meninggalkan rumahnya sebelum mereka membaca Al-Quran selembar 2 lembar. Nggak mau tuh keluar rumah sebelum baca Quran. Nah kalau kita belum sampai tahapan sana, setidaknya dalam 1 hari dalam bulan Ramadan ada interaksi kita dengan Al-Quran. Ada satu janji Pak yang Allah berikan bagi orang yang bermuamalah dengan Al-Quran, pasti Allah berikan ketenangan. Maka kalau yang lagi sulit-sulit ini kan masa sulit Pak ya kita ya, sulit dalam berbagai hal lah ya secara umum. Baik itu sulit dalam pekerjaan kita, sulit dalam perekonomian dan lain sebagainya, politik. Maka ketika kita nggak sanggup nih, udah Al-Quran lah, baca Al-Quran. Setidaknya Allah tunjukkan hal-hal baik lewat Al-Quran. Kalau misalkan saya belum lancar baca Qurannya, dengar orang baca Quran pahalanya sama. Insya Allah kalau bulan Ramadan di setiap masjid itu pasti ada yang habis subuh orang baca Quran Pak ya. Kita belum lancar nih baca Qurannya nih, takut salah atau apalah. Udah duduk aja dengar orang baca Quran. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Kalau ada orang baca Quran dah dengar, itu pahalanya sama Pak, dengan orang baca Quran, tanpa mengurangi pahala orang baca Quran itu sendiri. Nah, tapi kalau sampai di tahapan ini pun kita tidak melakukan, kira-kira harus gimana lagi ya? Ya tinggal satu kan Pak, berarti kita yang bacakan Quran buat dia, betul Pak ya? Yasinan. Kalau sudah diajak baca Quran nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Entar pasti 1 hari kita bacakan Quran buat kamu. Tapi kamunya udah nggak ada, udah di alam. Itu kalau sudah dengan kondisi Ramadan saja belum ada ketertarikan. Kemudian ini terkait hadis tadi, keterangan bahwa Al-Quran turun. Allah bisa saja menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah, 1 Quran penuh itu Allah bisa turunin langsung ya, namun itu tidak Allah lakukan. Karena apa? Linutsabbita bihi fuada, untuk menguatkan jalan dakwahnya. Karena memang Nabi dalam dakwah itu rintangannya cukup luar biasa banyak. Baik, sudah jam 6:05. Insyaallah lanjutan dari bahasan ini nanti kita lanjut di Ahad sore insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.